Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja yang memberkati dan mengasihi kita pada siang hari ini. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan menyertai kita pada hari ini. Siang menurut harinya ini hari Jumat, tetapi kita umat Tuhan adalah hari yang istimewa hari ini yang disebut Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari penebusan Tuhan atas manusia, termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Dan kalaupun tadi kita percepat jam 9 tepat, ini semuanya juga demi kepentingan kita bersama. Amin. Ya, lebih cepat lebih baik supaya ibu juga nanti cepat ke pasar untuk belanja. Karena itu juga perlu saudara. Ya, setelah saya pikirkan beberapa hari ini dan Tuhan kasih hikmat kepada kami sebagai gembala, dan tadi malam saya sudah memberikan pengumuman di ibadah keluarga dan juga saya sudah sampaikan di grup. Ya, makanya Bapak Ibu yang belum masuk di grup segera berikan nomor HP-mu, nomor WA-mu kepada Bapak Gembala supaya dimasukkan di grup agar semua informasi dari gereja itu bisa Bapak Ibu terima dengan baik, ya, agar bisa diterima dengan baik, termasuk juga yaitu renungan firman Allah yang tiap hari Bapak akan kirimkan kepada kita, yang mampu menguatkan, meneguhkan iman kita bersama-sama. Puji Tuhan. Hari ini saudara, hari yang istimewa bagi kita, tetapi tanpa pengorbanan Tuhan, hari ini tidak ada artinya bagi kita. Tapi oleh karena Tuhan telah berkorban, Dia mati di kayu salib, ya, maka iman kita tidak sia-sia. Amin saudara. Ya, sekalipun salib itu tidak berarti bagi orang lain, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, salib itu sangat berarti. Amin. Maka tidak heran tadi nyanyian kita berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu yang diberkati, ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema kepada kita, jalan salib adalah jalan yang benar. Amin saudara. Jalan salib adalah jalan yang unggul. Kita akan baca Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca, karena hanya satu ayat. Tentunya share itu kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengangkat dirinya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Puji Tuhan. Tema yang sangat spesial kepada kita hari ini adalah jalan salib adalah jalan yang unggul. Kata unggul itu adalah kata yang pilihan, seperti yang dikatakan bibit unggul. Bibit unggul itu adalah sesuatu bibit yang sudah dipilih dari antara yang bagus. Sudah bagus, sudah baik, tetapi masih dipilih di antara yang baik. Inilah yang disebut unggul. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang yang unggul, siap dipilih di antara yang baik. Amin. Haleluya. Mau menjadi orang yang unggul daripada yang lain, siap dipilih dari antara yang baik.
Dan satu-satunya cara untuk menjadi orang yang unggul, maka ikutilah jalan salib. Amin. Jalan salib adalah jalan yang unggul. Tanpa melalui salib, kita tidak bisa unggul. Yesus menjadi manusia yang unggul dan Allah yang unggul yang sempurna karena dia telah melewati salib. Amin. Maka tanpa salib kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa salib kita ini tidak ada artinya, saudara. Maka bersyukurlah ketika saudara dan saya berjalan dalam jalan salib. Haleluya. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk mengikuti jejaknya, menjadi orang yang unggul, menjadi manusia yang unggul. Lewat dia mati di kayu salib. Dan ini yang perlu kita turuti. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Teruskan. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Telah memberikan teladan kepada kita. Terus. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya saudara dan saya mengikuti jejak Kristus. Ikutilah jalan salib, maka engkau sedang mengikuti jalan Kristus. Engkau sedang mengikuti jejak. Sekalipun kadang tidak mengerti kita jalan Tuhan ini, tapi pastikan jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Amin. Seperti apa ingin kita, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Walau seribu kali, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Kalaupun kadang kita tidak mampu menurutinya, kadang kita tidak mampu mengikuti jalan Tuhan, oleh karena kita tidak mengerti, tidak memahaminya, tetapi pastikan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Amin. Kepada kita. Memang saudara, pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau bertobat, salib itu suatu kebodohan kepada mereka. Mengapa? Karena jalan salib adalah jalan penderitaan. Siapa yang mau menderita? Maka banyak orang tidak siap menerima salib. Kalau kita melihat perjalanan Yesus, mulai dari dia lahir, dia sudah memikul salib. Dari mana dia pikul salib? Dia lahir bukan di hotel bintang 5, tapi dia lahir di kandang domba. Semiskin-miskinnya manusia, belum pernah ada sejarah bahwa ada manusia yang lahir di kandang binatang. Hanya satu pribadi, namanya Yesus. Ketika dia sudah mulai besar, dia ditolak di Nazaret, di tempat asalnya. Apakah bukan itu jalan salib? Bukan hanya ketika dia disalibkan, dia sudah memikul salib. Dari awal perjalanan hidup Yesus di dunia saja sudah diawali
menderita karena kebenaran. Dengar baik-baik, menderita karena kebenaran berarti saudara dan saya sedang mengikuti jalan salib. Haleluya. Haleluya. Asal jangan menderita karena berbuat dosa. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau ada yang menderita karena mencuri, ya jangan kasihani itu saudara, karena memang itu sudah bagiannya, ya. Sebab apa yang ditabur itu yang akan dia. Tapi jika seseorang menderita karena berbuat baik, karena mempertahankan kebenaran, karena firman Allah, karena mengikut Tuhan, berarti engkau sedang mengikuti jejak Kristus. Yesus sempat dilempari dengan batu. Yesus sudah ditolak di mana-mana. Bahkan terakhir puncaknya penderitaannya ketika dia mati di kayu salib. Terakhir dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Akhirnya dia berkata, sudah selesai. Itulah kata terakhir Tuhan berkata di atas kayu salib. Sudah selesai. Berarti dia sudah menyelesaikan penderitaan itu. Dan ini yang menjadi teladan bagi kita. Maka akhirnya penderitaanmu lewat mengikut Tuhan, memikul salib. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Mengapa? Karena saudara, mereka tidak mau menderita. Coba saudara hari ini yang datang beribadah, ini penderitaan. Yang aturan orang sedang pergi ke pasar belanja, tapi karena saudara mengikut Tuhan, siap meninggalkan itu dan datang kepada Tuhan. Amin. Karena kita siap menderita. Tetapi berita salib adalah hikmat dan kebenaran dari Tuhan, bahkan kuasa Allah yang menyembuhkan dan mengusir segala setan serta membebaskan kita dari dosa. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Silakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Silakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus begitu saudara. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi siapa yang menolak salib, siapa yang menghina salib, siapa yang tidak mau menderita, berarti dia sudah siap untuk dibinasakan. Alkitab dengan jelas berkata seperti ini saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, Tetapi bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. pemberitaan salib ini adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Tuhan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, jalan salib adalah jalan yang benar. Ayo sama-sama katakan kepada kiri kananmu, jalan salib adalah jalan yang benar. Haleluya. Tentunya ada tips yang kita lakukan untuk bisa kita mengikuti jalan salib ini, saudara. Apa yang kita lakukan, dan ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara. Yang pertama, siap menyangkal diri. Apa, saudara? Siap menyangkal diri. Menyangkal diri pengertiannya adalah siap menderita dalam perjuangan seumur hidup saya, buat tanda petiknya, untuk melawan dosa. Amin. Memang melawan dosa ini penderitaan, saudara. Lebih kuat kita melawan dosa. Lebih mudah kita melawan saudara, yaitu sifat, daripada kita kuat melawan dosa. Saya sekali lagi, lebih mudah kita bisa melawan sifat daripada kita mudah melawan dosa. Mengapa? Karena dosa ini begitu kuat mau menyeret kita. Jangan lupa, saudara, Adam dan Hawa, terutama Hawa, jatuh dalam dosa karena dosa itu memberikan pengertian, menarik perhatian. Pernah saudara baca itu? Maka susah orang untuk melawan dosa tanpa tuntunan Roh Kudus. Maka tidak heran orang berkata, aku mau berhenti merokok. Kalau Roh Kudus tidak menguatkan dirimu, saudara tidak bisa berhenti merokok. Kalau saudara berkata, aku akan berhenti mabuk. Kalau bukan Roh Kudus yang memampukan saudara untuk berhenti dari kemabukan, itu semuanya akan sia-sia. Ini yang menjadi perjuangan kita. Amin. Maka sangkallah diri. Berjuang melawan dosa seumur hidup. Itulah namanya menyangkal diri. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, berjuang melawan dosa seumur hidup. Itulah namanya menyangkal. Saya ada kata mengulangi itu kata penting bagi kita. Ya. Maka tidak heran dalam catatan saya buat kata pentingnya, karena memang itu adalah penting bagi kita. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 9. Tuhan mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, Ya. supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Supaya makin bertambah kasih karunia itu, apa katanya? Terus Sekali-sekali tidak. sekali-kali tidak. Terus Bukankah kita telah mati bagi dosa? bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana lagi saudara kita bisa hidup di dalamnya? Maka itu perjuangan. Untuk melawan dosa ini perjuangan. Hari ini kita matikan keinginan daging, besok muncul lagi. Karena kita masih berada di dunia. Jadi mematikan keinginan daging itu perjuangan, saudara. Perjuangan betul. Tetapi ketika Roh Kudus ada yang memampukan kita,
maka kita akan disembuhkan, dimampukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Silakan lanjutkan. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. terus Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati teruskan. oleh kemuliaan Bapa. Luar biasa. Masih ada lagi? Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Maka sepatutnya kita bernyanyi begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Maka biar kita mati bagi dosa, tapi kita hidup bagi Tuhan. Amin. 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 Inilah yang disebut menyangkal. Baru pengertian yang berikutnya, menyangkal diri adalah siap melepaskan hak kita. Sekalipun itu adalah hak kita, tapi mari siap lepaskan. Dengan kata lain, tidak mempertahankan haknya seperti Yesus. Filipi pasal 2. Firman Tuhan Ya. yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Ya. sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Andai kata Yesus mempertahankan dirinya sebagai Allah, niscaya kita akan binasa. Maka dia mengubah hidupnya, terus kan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dia telah mengosongkan dirinya sendiri, terus dan mengambil rupa seorang hamba dan mengambil rupa seorang manusia, hamba namanya Yesus, yang menebus dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Amin. Maka ketika Yesus lahir, dalam Matius pasal 1 berkata, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, dan anak yang lahir itu hendak engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terus dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, karena dia sudah tahu dalam perjanjian lama otoritasnya sebagai hamba, sebagai Allah, tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Sekalipun dia mengutus Musa, dan ada beberapa nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menyampaikan kepada bangsa manusia yang ada di dunia supaya mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Tetapi masih sedikit yang bertobat. Maka Tuhan punya ide tersendiri sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, termasuk saudara dan saya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itulah ide Tuhan, inisiatif sendiri Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Lewat Dia berkorban di atas kayu salib, dirinya sendiri, karena manusia tidak sanggup. Ketika seseorang sudah berbuat dosa, maka kita perjanjian lama sudah ditentukan, seseorang yang sudah berbuat dosa itu ada namanya korban penghapus dosa sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu bisa 1 ekor lembu, 1 ekor kerbau, paling tidak 1 ekor kambing domba. Jangan dulu kita mencari yang besar itu lembu dan kerbau. Kalau kambing sekarang berapa satu ekor? Kita tidak tahu, karena memang kita tidak punya kambing domba. Tetapi itu biasanya jutaan kan? Sekali berbuat dosa harus berkorban jutaan sama Tuhan. 10 kali saudara berbuat dosa 1 hari, gimana kira-kira? Berarti 10 ekor kambing domba. Dalam 1 minggu 10 ekor kali 7. Bagaimana? 10 kali 7 berapa? 70 ekor saudara potong kambing domba tiap hari untuk pengampunan dosamu kepada Tuhan. Baru 1 jenis dosa. Bagaimana kalau 1 hari 5 jenis dosa dilakukan oleh manusia? Maka manusia tidak sanggup membayar dosanya kepada Tuhan. Maka punya Tuhan ide sendiri. Kalau begini, satu pun tidak ada manusia yang bisa selamat. Maka Yesus menggantikan korban itu sendiri. Dia cukup menjadi korban sekali untuk selamanya di kayu salib. Katakan amin. Katakan amin. Yesus menjadi korban dosa, penghapus dosa bagi saudara dan saya sekali untuk selamanya. Maka ketika saudara sudah diampuni oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus tidak mati 2 kali. Yesus hanya mati 1. Alkitab berkata, jika seseorang sudah tahu kebenaran, sudah tahu yang baik, sengaja dia berbuat dosa, tidak ada korban penghapus dosa lagi dalam dirinya. Ibrani sudah dapat? Pasal 10 sudah dapat lagi? Belum? 26. Rajin kita baca Alkitab. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sudah tahu itu kebenaran, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. tidak ada lagi korban menghapus dosa, karena Yesus hanya mati sekali untuk menebus dosa kita. Terus Tetapi yang ada adalah kematian, terus yang mengerikan akan menghakimi, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. yang ada adalah tinggal hukuman. Maka selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah waktu ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-sia. Sebab hidup ini tidak 2 kali. Tadi malam saya
menyampaikan yang ibadah keluarga, ada waktunya nanti kita tidak bisa mendengarkan firman. Tuhan akan mengirimkan kelaparan untuk tidak bisa mendengarkan firman Allah, untuk tidak bisa beribadah. Bersyukur hari ini kalau saudara dan saya masih boleh beribadah. Puji Tuhan di daerah ini kita masih aman-aman. Kabupaten Siak masih aman-aman saudara. Kita masih boleh beribadah karena kemurahan Tuhan. Amin. Maka pergunakanlah waktu. Yesus telah menebus kita. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia rela menggantikan kita di kayu salib supaya kita jangan mati karena dosa. Maka sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Gereja Tuhan juga jangan pertahankan haknya, karena Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Jangan pertahankan haknya. Kalau hak diambil orang, silahkan, ya, karena ada hak kita di surga. Amin. Hanya satu orang yang bilang, ada hak kita di surga. Amin. Kalau kami merenungkan dengan kegembala, kalau hak kami tidak dirampas oleh saudara kami, itu juga kami sudah punya sawit. Tidak usah banyak-banyak, 5-10 hektar sudah bisa. Ya, hak kami dari kegembala dirampas saudara, hak kami juga dari orang tua saya dirampas saudara, semuanya lengkap dirampas. Ya, yang sudah ditentukan menjadi hak kami. Oke lah, apa-apa. Karena firman Allah, ada hak kita di surga. Amin. 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 Jadi kalau ada yang merampas hakmu, silakan saja. Karena ada hak kita di surga. Karena Yesus juga tidak mempertahankan haknya. Amin. Amin. Dia telah memberikan yang terbaik. Maka saudara saya berikan yang terbaik bagi dulu. Yang kedua, tips yang kedua kita lakukan adalah memikul salib adalah merupakan lambang penderitaan. Jadi makanya saya sampaikan, salib itu adalah penderitaan. Silakan 1 Petrus 4 ayat 13. Tuhan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Salib itu adalah penderitaan. Kalau hari ini saudara sedang menderita karena kebenaran, berarti saudara sedang memikul salib. Amin. Amin. Kita sedang memikul. Salib. Tidak enak punya pikulan saudara. Tidak enak punya beban. Tetapi tetaplah kita berjuang, karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kemudian salib Kristus melumpahkan lambang kematian dan Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, Ya, kenajisan, terus, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan terus kan? yang sama dengan penyembahan berhala. Salib itu adalah mematikan keinginan daging. Matikan dalam diri segala sesuatu yang coba kalau kita merenungkan, ya, nanti biasanya siang nanti itu diputar film Yesus.
Ya, nanti coba saudara tonton ketika Yesus memikul salibnya mulai dari Yerusalem menuju Golgota. Ketika sudah ditaruh salib di pundaknya, pertanyaannya, adakah kesempatan dalam diri Yesus untuk mau minum tuan di sana? Ada kesempatan dalam pikiran Yesus untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik? Dia hanya fokus bagaimana supaya dia kuat untuk memikul salib sampai pada puncaknya nanti di Golgota. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Dia hanya fokus untuk memikul salib. Maka orang yang sedang memikul salib tidak memikirkan hal-hal yang lain lagi. Dia hanya fokus supaya hidupnya layak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Apalagi dia fokus untuk iri sama orang lain. Tidak ada, saudara. Ada satu orang memang yang di sebelah kiri Yesus yang masih memikirkan hal itu. Ketika mereka sudah disalibkan di atas kayu salib, ada 3 orang mereka. Orang jahat, satu di sebelah kanan Yesus dan satu di sebelah kiri. Memang namanya orang jahat dan tidak mau berubah, memang tetap jahat. Di penderitaan pun, di kayu salib pun, masih dia berbuat jahat. Banyak juga orang seperti yang di sebelah kiri Yesus sudah menderita, sudah hidupnya menderita di buat Tuhan, sudah hidupnya kapok di buat Tuhan, tapi masih mampu berbuat jahat. Apa kejahatan yang dilakukan oleh sebelah kiri Yesus? Dia berkata, bukankah kau Yesus? Coba kita baca dulu supaya lebih jelas, supaya jangan saya tambah dan jangan saya kurangi. Kitab Lukas pasal 24, 23. Iya, Lukas 23 ayat 39, boleh. Firman Tuhan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Wah, sudah sama-sama digantung, sudah sama-sama menderita, tapi masih mampu dia menghujat Tuhan Yesus. Sudah menderita di buat Tuhan, sudah miskin di buat Tuhan. Banyak orang melakukan seperti itu, saudara. Sudah miskin dia di buat Tuhan agar dia bertobat. Sudah tidak bisa keluar apa-apa dia di buat Tuhan, tetapi belum ada kesadaran. Malah apa yang dia lakukan? Dia menghujat. Banyak orang sudah menderita penyakit dia di buat Tuhan, sampai bertahun-tahun dia sakit di buat Tuhan. Ya, dia hanya nikmati tempat tidur pagi, siang, sore, malam. Itu dinikmatinya tempat tidurnya bertahun-tahun, tapi tidak mau bertobat. Malah dia menghina Tuhan, mengejek Tuhan. Tidak heran kalau sampai hari ini banyak orang seperti itu, saudara. Karena memang ada contohnya juga, seorang penjahat yang di sebelah kiri Yesus sudah menderita di buat Tuhan. Kalau saya katakan, ketika seseorang diizinkan sakit bertahun-tahun, itu bukan penyakit yang mendatangkan kematian, tetapi sebenarnya penyakit yang mendatangkan pertobatan, agar dia bertobat, sadar dan datang kepada Tuhan. Amin. Tapi banyak orang tidak sadar hal itu. Sudah diizinkan Tuhan tidak bisa jalan, sudah diizinkan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih mau juga tidak mau datang kepada Tuhan, masih mau juga tidak mau
Kristus. Selamatkanlah dirimu dan Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Nah, dia pikir dengan bahasanya seperti itu tergerak hati Yesus untuk menolong dia. Tidak. Sering kita berkata seperti itu. Apalah Tuhan ini? Mengapa Tuhan saya katakan seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Dengar baik-baik. Sebenarnya itu dalam menyadarkan kita. Ayo, kita ubah sikap kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan izinkan sesuatu itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita bernyanyi. Semua yang terjadi dalam hidupku, ku tak ada seizinmu Tuhanku. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Kalau kita nyanyi seperti ini, maka tidak ada persekutuan kita kepada Tuhan. Amin. Apalagi memuja Dia, betul kan? Tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk bersungut-sungut. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbantah-bantah. Tidak ada kesempatan kepada kita untuk mengeluh. Tidak ada kesempatan kepada kita untuk menyalahkan Tuhan dan orang lain. Tetapi yang ada dalam diri kita hanya bersyukur dan bersyukur. Amin. Karena kita tahu apa yang Tuhan izinkan itu adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kadang-kadang jangan seperti orang yang disembah diri Yesus. Sudah tahu dia menderita, tetapi dia masih toh menghujat. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, Ayat yang menjadi contoh bagi kita. Yang di sebelah kanannya menegur dia katanya. Apa katanya? tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, Tidak kepada Allah. sedang engkau menerima hukuman yang sama. Saudara, kita menerima hukuman yang sama. Sama-sama kita dihukum. Ngapain lagi kamu menyalahkan dia? Kira-kira begitu ya. Dalam bahasa sehari-hari saya menyampaikan itu. Ya, sama-sama kita dihukum. Ngapain lagi banyak cincok begitu ya? Terus Kita memang selayaknya dihukum. ini yang dilakukan oleh yang di sebelah kanannya. Pertama dia sadar akan keberadaan. Selayaknya kita dihukum. Mari belajar seperti yang di sebelah kanan Yesus. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, ini selayaknya karena aku orang Bisa. Jangan benarkan dirimu, tetapi aku yang mau engkau orang berdosa. Amin. Haleluya. 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 Selayaknya kita menerima hukum. Terus Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Terus Tetapi seorang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. kedua, ada pengakuan bahwa Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah. Terus Lalu ia berkata, yang ketiga, terus Yesus, ya, ingatlah akan aku ya, apabila engkau datang sebagai raja. Yesus dia berkata, ingat akan aku ketika itu datang sebagai raja. Berarti orang yang di sebelah kanan ini mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Hanya 3 kalimat ini disampaikan kepada Yesus. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam engkau Firdaus. bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Dahsyat, luar biasa. Dia memanfaatkan kesempatan yang ada.
Dia tidak menyanyiakan kesempatan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepadanya untuk tidak segera mati di kayu salib, tapi masih ada kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan disitulah dia punya kesempatan untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Amin. Dia berkata, hari ini, Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Dengan kata lain, dia masuk surga bersama. Amin. Amin. Pergunakan kesempatan yang masih ada. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya masih sehat, pergunakan waktu ini untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Berikut, salib Kristus merupakan cemooh, hinaan bagi kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya, yang memimpin kita dalam iman, terus dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, kan? yang dengan mengabaikan kehinaan. Abaikan kehinaan, walaupun saudara dihina, abaikan penghinaan itu. Amin. 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 Terus, Tekun memikul salib, ini yang perlu kita lakukan. Tekun memikul salib. Haleluya. Terus, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, teruskan. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kalaupun kita dihina, abaikan hinaan. Tetapi mari kita tekun memikul salib. Amin. Selanjutnya, salib adalah merupakan cemoohan. Matius pasal 27 39. Firman Tuhan, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, Ya kan? Ketika dia disalibkan, mereka menghujat Yesus. Apa kata? dan sambil menggelengkan kepala, Wah. Terus, mereka berkata, ya, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci ya, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, terus, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, terus kan? turunlah dari salib itu. Wah kan? Dihina dia kan? Dicemooh dia. Katanya kamu anak-anak. Katanya kamu bisa merubuhkan bait Allah dalam 3 hari dan bisa dibangunnya kembali. Kalau memang itu betul, selamatkan dirimu. Turunlah dari salib itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sanggup sebenarnya melakukan ini? Sanggup. Sekali lagi, apakah Tuhan tidak sanggup melakukan hal itu? Sangat sanggup. Jangankan tidak sanggup, ketika saudara-saudara datang untuk menangkap dia, hanya satu kata dia berkata, siapa yang kamu cari? Apa yang terjadi sama tentara-tentara itu semua? Jatuh. Bukan tidak mampu Tuhan melawan, tapi kalau Tuhan melawan, kalau Yesus melawan itu, maka tidak tergenapilah misinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mampu sekali. Sebenarnya pada saat detik-detik dia ditangkap, dia sudah melakukan mujizat. Itu pertama tadi saya sampaikan. Hanya satu bahasa dia berkata satu kalimat, siapa yang kamu cari? Semua tentara pada jatuh. Yang kedua, ketika Petrus memutuskan telinga seorang hamba namanya Malkus,
balik lagi. Bersama kembali. Andai kata tentara-tentara itu sadar akan hal itu, di situ aja sudah mereka mengerti bahwa dia adalah anak Allah yang penuh kuasa. Amin. Amin. Bukan Tuhan tidak sudah melakukan, sudah Tuhan lakukan. Terlalu gampang bagi Yesus turun dari salib itu. Terlalu gampang. Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Tapi kenapa dia rela? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menebus dosa harus dibutuhkan dengan pengorbanan. Maka pengorbanan yang sempurna adalah darah yang tak bercacat dan tak bernoda. Seperti menyentuh, bukan dengan barang panah kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, jangan noda dan celah. Maka saudara, siaplah. Walaupun kita dicemooh karena mengikuti Tuhan, berarti kita sedang mengikuti jalan Tuhan. Yang terakhir, penolakan jalan salib adalah merupakan lambang penolak. Silakan. Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, Ya, yang memang dibuang oleh manusia, dibuang oleh manusia. Yesus dibuang, ditolak terus. tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Dengar baik-baik saudara. Jika anak Tuhan tidak mau ikut salib, maka dia tidak layak. Jika saudara dan saya tidak mau ikut salib, tidak mau mengikuti jejaknya Tuhan, maka kita tidak layak bagi Tuhan. Lukas 14 ayat 27. Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. tidak layak bagi Tuhan. Terus Pak, tidak layak. Maka kalau saudara dan saya mau layak di dalam Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, siaplah memikul salib. Amin. 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 Ada upah jika kita sudah mengikuti jalan salib. Apa upahnya saudara? Yang pertama, kita yang bodoh bagi dunia akan diangkat Tuhan untuk dipakai menjadi Allah. Amin. Kalau saudara dan saya sudah siap memikul salib, mengikuti jalannya Tuhan, kita yang bodoh akan diangkat Tuhan, dipilih dan diangkat, karena memang jalan salib adalah jalan yang umum. Amin. Amin. 1 Korintus 1 ayat 2. Tuhan, kepada jemaat Allah di Korintus, Ya, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus ya, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, ya, dengan semua orang di segala tempat ya. yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Ini Kristus. kita akan dipanggil dan dipersiapkan menjadi Allahnya. Dalam ayat yang lain terkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat secara unik.
ikuti jalan salah. Amin. Siap menderita. Seperti anak-anak kita, para pelayan, saya sudah ajar itu harus tepat waktu, layak disiplin. Memang menderita seperti itu, saudara. Iya kan? Menderita, loh. Menderita. Latihan, berdoa, menderita itu kan. Tapi kita akan dipakai itu. Amin. 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 Memang menderita melayani. Bukan kesenangan melayani. Benar? Yang aturan orang sedang tidur, ngorong dia. Lalu kita pelan-pelan yang berdoa, tolong pakai saya, kurang bisa, belum bisa ada pasal rumah. Oh, tolong saya, kan begitu kita para pelayan, ya kan? Haleluya. Orang lain sudah mimpi 2 kali, kita masih berdoa, iya kan? Apa bukan penderitaan seperti itu, saudara? Aku lihat, aku akan dipakai itu di atas. Amin. Amin. Disiplin waktu. Kadang-kadang di sisi saya kasihan. Ya. Kalau nggak disiplin anak-anak, nggak boleh buat. Itulah kondisi. Kita tegakkan kedisiplinan. Karena memang itulah jalan saya. Amin. Amin. Kalau tidak seperti itu, kapan kita berhasil? Coba tanya kepada orang-orang yang sukses, orang kaya di sana. Itu terjadi karena dia disiplin waktu, disiplin semuanya. Ya. Kalau orang bisnismen, dia berkata itu, saudara, waktu itu adalah saya tidak tahu bahasa Inggris itu. Nah, itu dia. Kira-kira begitulah. Kalau pelayan ini daripada tanggorin, disiplin waktu. Kalau masih ada kita amin. Memang banyak kekurangan kita, tapi kita mencoba yaitu memperbaiki kekurangan kita. Karena tidak ada yang manusia sempurna. Amin, saudara. Amin. Kita mencoba memperbaiki. Jangan juga kita berkutat kepada kelemahan kita. Seseorang sudah puas dengan kekurangannya. Oh, itu tidak kekuranganku, Pak. Nggak bisa berubah itu. Baik, berarti orang itu tidak mau maju, tidak mau berubah. Tapi kalau sudah tahu itu kekuranganmu, ayo kita sama-sama perbaiki kekurangan kita. Amin. Demi menuju kesuksesan dan keberhasilan. Haleluya. Hidup ini harus berubah. Jangan ikuti kata nyanyian, Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga tak mau berubah. Wah, bahaya itu, saudara. Bahaya kan? Bahaya. Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kalau saudara dan saya wajib berubah dari hari ke sehari. Amin. Kalau kepompong bisa berubah dari awalnya kan? Apa? Telur. Terus ulat. Terus kepompong. Terus kupu-kupu kecil. Terus wah, baru bisa terbang kan? Ku kan terbang tinggi di awan. Kalau sudah jadi kupu-kupu besar bisa terbang. Artinya kalau sudah berubah sampai pada puncaknya, maka kita bisa merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. 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 Kalau tak mau berubah jadi kepompong terus atau jadi ulat terus, bagaimana kira-kira? Takutku datang nanti binatang apa yang bisa dimakan ulat? Ayam pun dimakannya ulat, begitu kan? Apalagi
Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ini apa yang kita terima ketika kita sudah mengikut cara Tuhan. Upaya yang berikutnya kita akan baca Matius 19:27 sampai 29. Coba baca. Tuhan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya. kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Ya. dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apakah yang akan kami peroleh? Ini percakapan antara Petrus dan Yesus. Terus Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersembahyang di tata kemuliaannya, teruskan, kamu yang telah mengikut aku, kamu yang telah mengikut aku, jemaat EPSD Eklesia Kilometer 42 yang telah mengikut Tuhan, terus akan duduk juga di atas 12 tata, akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya untuk menghakimi kedua belah suku Israel. wow, dahsyat kan? Amin. Dahsyat. Amin. Kita akan duduk bersama dengan Tuhan menghakimi kedua suku Israel. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau selama ini saudara punya impian untuk jadi hakim lalu batal, tidak tercapai, ikutlah Tuhan. Maka engkau akan diangkat Tuhan menjadi hakim, menghakimi orang Israel. Haleluya. Yang kita hakimi bukan pencuri, yang kita hakimi bukan pemabuk, yang kita hakimi bukan orang kejahatan, tapi yang kita hakimi adalah ke-12 suku Israel. Dahsyat saudara, dahsyat. Haleluya. Maka setialah mengikut Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, ayo kita setia mengikut Tuhan. Katakan kepada kiri kananmu, ayo kita setia mengikut Tuhan. Anda rugi mengikut Tuhan. Amin. Anda rugi kan? Nah. Anda rugi kan? Beruntung. Untuk. Ada berkat lagi selanjutnya. Silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Karena namaku meninggalkan rumahnya. Oh, karena nama Tuhan hari ini kita meninggalkan rumah kita mengikut Tuhan karena beribadah. Hari ini kita beribadah karena nama Tuhan. Rela saudara meninggalkan rumahmu. Amin. Amin. Rela meninggalkan pekerjaanmu demi ibadah. Apa yang dikatakan Tuhan nanti? Terus, saudaranya laki-laki ya, atau saudaranya perempuan, teruskan, bapak atau ibunya, ya, anak-anak atau ladangnya, teruskan. akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Berkat selanjutnya akan menerima berkat 100 kali lipat ganda. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bukan hanya 2 kali lipat lagi saudara, 100. Kali lipat. Apa enggak dahsyat saudara? Luar biasa. Apa enggak dahsyat? Yang penting kita ikut Tuhan setia. Amin. Dan berkat yang terakhir mendapatkan hidup Yang kekal. yang kekal. Tuhan Yesus